Siang, sore, atau malam. Kembali lagi sama aku, Aziza, dan pada kesempatan kali ini kita bakal coba untuk ngerjain soal tentang konsep dasar geometri. Dan di sini aku bakal ini ya, nunjukin nih soal nomor satu yang bakal kita bahas nih. Di soalnya tuh dinyatakan kalau seorang petugas pemadam kebakaran ingin menyadarkan tangga ke dinding sebuah gedung untuk mencapai jendela di lantai 2. Tinggi jendelanya 9 meter dari tangga. Sedangkan panjang tangga yang kita punya tuh 12 meter. Tujuannya tadi kan mencapai jendela. Yang jadi pertanyaan kayak tentukan jarak kaki tangga dari dinding, dan yang jadi pertanyaan B, apakah dia lebih dari 3 meter gitu. Soalnya dia dibilang minimal 3 meter baru disebut aman digunakan. Begitu. Jadi kita start dari yang bagian A. Ini kan kita bakal pakai konsep Pitagoras ya. Pitagoras, misalnya kita punya segitiganya, segitiga kayak gini. Bebas ya, ininya apa sih namanya? Wait. Nah, misalnya kita punya A, B, dan C. Maka konsep Pitagoras itu menyatakan kalau A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, hal ini bisa kita terapin untuk menjawab si soal. Kita misalnya nih si soalnya yang bagian A ya, kita kerjain. Menyandarkan tangga ke dinding sebuah gedung. Misalnya kita punya gedung. Nih kita punya gedung. Terus jendelanya 9 meter. Nih misalnya jendela gitu. Ini ke sini 9 meter gitu. Panjang tangganya 12 meter. Ini ke sini 12 meter. Yang ditanya tuh, ini berapa sih? Ini yang jadi X. Itu yang jadi pertanyaan kita. Oke. Jarak kaki tangga dari dinding. Sama deh kita pakai rumus yang udah ada di aku gambarin, aku tulisin sebelumnya. Berarti kan sisi terpanjangnya berapa? 12. Sisi lainnya kan ada yang 9, ada yang X. Jadi kita boleh substitusi aja nih. Jadi kita dapat X kuadrat itu sama dengan 9 kuadrat. Salah. Sorry. X kuadrat ditambah 9 kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat. Nah, lalu kita selesaikan aja nih, lakukan manipulasi aljabar. Jadi X kuadrat tambah 81 itu sama dengan 144. Jadi X kuadrat nanti dapat sama dengan 63 ya. Ntar. 63, betul 63. Berarti nanti dapat X-nya sama dengan akar 63. Wait. Kenapa kita langsung simpulin dia positif? Karena dalam konteks ini X kan panjang gitu. Panjang itu pasti positif. Jadi kita ambil yang X sama dengan positifnya. Oke, jawaban nomor A terjawab nih. Soal nomor A terjawab nih. Lanjut ke yang B. Keaturan keselamatan mengharuskan kaki tangga berada minimal 3 meter. Apakah tangganya aman? Itu. Yang jadi pertanyaannya itu. Jadi kayak dari bagian B adalah apakah akar 63 itu lebih dari 3? Kan itu angkanya nggak cantik kan? Tapi kita bisa apa ya? Kita bisa tahu aja nih, kita cari angka kuadrat yang paling dekat sama 63 ini. Yang paling dekat itu kan 64 sama 49 ya. Kan kita tahu nih, 49 itu kurang dari 63, kurang dari 64. Maka akarnya juga tetap sama. Akar 49 kurang dari akar 63 kurang dari akar 64. Akar 497, akar 63, akarnya ini 8. Nah, kita dapat nih kesimpulan di sini. Kita dapat kesimpulannya. Kalau akar 63 itu lebih dari 7. Kita tahu akar 63 lebih dari 7. Sip. Karena jelas bahwa
7 lebih dari 3, maka dapat kesimpulan bahwa akar 63 kurang dari 7 kurang dari 3. Yang penting tuh, maka karena akar 63 kurang dari 3, maka tadi apa pertanyaannya? Apakah tangga aman? Aman. Apakah tangga aman? Tangga aman digunakan. Kenapa aman digunakan? Karena jelas gitu akar 63 lebih dari akar 49 yang sama dengan 7. Jadi akar 63 lebih dari 7, 7 lebih dari 3, maka jelas akar 63 pasti lebih dari 3. Gitu. Yang nomor A sama nomor B udah solve ya. Kita sudah kerjain yang pakai konsep Pitagoras. Untuk konsep Pitagoras itu kayak jangan dihafalin gitu loh kalau rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C. Intinya adalah hipotenusa. Nih, nih, nah, sorry. Ini tuh hipotenusa. Hipotenusa dalam kurung sisi miring. Intinya gitu. Karena dalam matematika kan variabel mah bebas tergantung pendefinisian kalian mau kayak gimana. Gitu. Lanjut ke yang nomor 2. Coba jawab yang nomor 2. Nomor 2. Seorang siswa ingin mengukur tinggi tiang bendera, tapi dia nggak mau manjat. Caranya gimana? Dia pakai konsep kesebangunan nih. Dia udah pernah belajar konsep kesebangunan dan kekongruenan gitu. Jadi dia tancepin aja nih tongkat dengan tinggi 1,5 meter dari tanah. Terus panjang bayangan si tongkat itu tuh 2 meter gitu. Yang jadi ya sedangkan kita tahu kalau panjang bayangan tiang benderanya 10 meter. Aku coba gambarin ya biar ada ilustrasinya. Sorry. Bentar. Nah, jadi tiang bendera gitu. Misalnya ini tiang bendera. Ini tiang bendera X gitu karena kita nggak tahu berapa. Terus menancapkan tongkat setinggi 1,5 meter. Ini tongkat nih tongkatnya. Nah, ini 1,5 meter. Terus ini dia ngasilin bayangan ini kita misalin hmm, misalin dia ngasilin bayangan gitu. Nah, ini kan dia juga pasti bakal ngasilin bayangan gitu kan. Gitu. Nah, karena apa sebutannya matahari mah pasti satu gitu kan, karena matahari satu berarti proporsional antara tinggi sesungguhnya dengan tinggi bayangan itu pasti harus wajib mesti sama. Itu konsepnya, jadi kayak tidak secara eksplisit diucapkan, cuman harus tahu aja nih karena dia satu matahari yang sama dari posisi yang sama, jauh gitu sih mataharinya, karena nggak mungkin tiba-tiba ada matahari di sini gitu kan, itu nggak mungkin. Jadi karena mataharinya dari satu area yang sama di waktu yang bersamaan, kita bisa cek aja nih kalau proporsionalnya tuh wajib sama. Karena proporsionalnya wajib sama, kita bisa buatnya apa tinggi boleh tulis yang beneran variabel nama lengkapnya ya. Berarti kan tinggi bendera dibagi dengan bayangan bendera, benderanya aku singkat jadi B ya, sama dengan tinggi tongkat, tongkatnya disingkat sama T, per bayangan tongkat. Nah, jadi kayak kalian harus paham kenapa kita tiba-tiba bisa boleh bilang kayak gitu. Karena kita ambil datanya di tempat yang berdekatan gitu ya. Dan juga waktunya sama, berbarengan. Sekarang kita tinggal substitusi aja nih tingkat tinggi bendera mah yang kita cari. Berarti X per bayangan benderanya berapa? 10 meter. Sama dengan tinggi tongkatnya 1,5 meter
dengan panjang bayangannya 2. Nah, sekarang gimana caranya nih? Ini sebutannya dibanding aduh ini another context, cuman ada yang orang sering sebut, kita kasih tanda kutip, pindah ruas gitu. Sebenarnya dibanding pindah ruas, aku lebih suka nganggepnya kedua sisi aku kali. Jadi, kedua sisi dikali 10 gitu. Kalau aku lebih sukanya kayak gitu. Jadi kan berarti dia 10 kali X per 10 sama dengan 1,5 per 2 kali 10. Boleh deh kita coret, ini dapat 5. Selesai. Wow, angkanya cantik ya. X sama dengan 1,5 dikalikan dengan 5. Berapa tuh dapatnya? X sama dengan 7,5. 7,5 satuannya Pak, meter. Oh, yang ini juga tadi lupa satuan, sorry. Meter. Nah, yes. Begitu deh. Jadi dapat kita X sama dengan 7,5 meter. Sekarang ini cuman yang B pemahaman konteks aja. Kalau jamnya terus berjalan dan panjang bayangan tiangnya jadi 8 meter, sedangkan tinggi tongkatnya kita tetap pakai 1,5 dan bayangan dari si tongkatnya 1,6 meter, yang tadi wait, panjang panjang bayangan tiang 8 meter, terus tongkat 1,5 tapi bayangan tongkatnya 1,6. Pertanyaannya, apakah tinggi tiang bendera berubah? Kan secara logika harusnya nggak berubah. Cuman kita mau tunjukin nih, kalau kita pakai si rumus yang ini yang aku kotakin hijau, sama nggak sih nilainya mau pakai cara yang pertama apa cara yang kedua? Jadi kayak kalau aku ambil datanya di 5 jam setelahnya, apakah tinggi apa sih namanya, tinggi bendera yang ku dapat bakal tetap sama atau enggak? Itu yang jadi pertanyaannya. Oke, untuk itu kita coba kerjain lagi. Yang B ya. Yang B itu berarti X per bayangan bendera mana? Oh, bayangan benderanya 18 meter. Sama dengan tongkatnya tetap 1,5 per 1,6. Sekarang kita coba kalikan sama berapa ya? Kita kali sama 8 itu dua-duanya. Jadi 8 kali X per 8 sama dengan 1,5 kali 8 per 1,6. Bisa kita coret. Itu juga bisa kita coret ya. Ini 5. Karena yes itu 5. Nanti sama lagi dong kayak tadi. Jelas nih langsung dapat X sama dengan 1,5 dikali 5. X sama dengan 7,5 meter. Jadi terbukti kalau tinggi si tiangnya bakal sama. Kenapa? Pertanyaannya apakah benderanya tinggi tiang bendera berubah? Tidak. Kenapa enggak? Karena tinggi tiang bendera yang kita pantau itu it's the same tiang gitu. Jadi tingginya nggak boleh berubah kalau kita nggak cabut dan kita nggak masukin lagi gitu kan, ya enggak, kita kan dalam konteksnya nggak diapa-apain tuh tiang benderanya, berarti harusnya tiangnya tetap sama tingginya. Tapi kenapa bayangannya bisa berbeda? Itu kan karena bisa aja nih mataharinya beda tempat. Matahari yang ada di misalnya jam 9 sama matahari yang ada di jam 12. Kalau matahari di jam 12 kan bayangannya pasti pendek kan karena dekat sama kitanya aja. Cuman kalau mataharinya di pinggir ini kayak gini. Ini kan materinya yang di pinggir gitu. Dia dapatnya kayak gitu. Cuman kalau konteksnya si mataharinya mah di atas misalnya, aduh sorry, mataharinya di atas gitu. Kan dia pastinya ke sini ya. Nah, jadinya gitu tuh bayangannya beda. Tapi walaupun bayangannya berbeda, proporsionalnya harus sama. Kenapa? Karena berada di tempat yang dekat dan juga waktu yang sama. Ini konteks pengambilan waktunya sama gitu ya. Bukan yang satunya jam 10 tiba-tiba satunya diambil jam 5 sore. Kalau gitu kan beda tuh jawabannya. Cuman karena di konteks ini kita ambil waktunya bersamaan, jadinya
walau bayangan berubah, yang harus kalian ingat adalah proporsionalitasnya tetap begitu. Oke, untuk hari ini pembahasan tentang konsep dasar geometri dari aku Aziza Ilmi cukup segini aja. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain atau ada soal yang kalian kayak aduh bingung nih gimana maksudnya, boleh aja di drop di komentar. Oke, sekian dari aku. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Bye, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya.